Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video lab 14 dari mata kuliah Network Programming ya. Di sini tugasnya itu video demonstrasi ya, melakukan pengujian dan simulasikan setiap langkah yang diminta pada user story. Nah, untuk user story-nya didapatkan daripada link ini ya. Untuk memastikan klien app berfungsi sesuai dengan spesifikasi di atas, proses pengujian dan berpedoman pada komponen user story. Nah, ini ya. Ini ada beberapa poin-poin ya, beberapa checkpoint ya untuk memastikan apakah klien yang sudah klien yang sudah saya buat layak lolos atau gagal. Langkah-langkah menunjukkan bukti yang lengkap. Video wajib memiliki kualitas suara yang baik. Tes. Oke, baik ya. Bukan video bisu. Oke, maksud belakang akan dilakukan. Baik. Oke, pada US pertama atau user story yang satu apa? Fresh database dan auto shading verification. Skenario itu untuk menghapus atau memastikan database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Oke, sebelumnya itu kita akan ngecek dulu ya. Nah, di sini seharusnya jika saya sudah menjalankan flash atau menjalankan servernya, ini servernya ada dua ini ya, ini application dan ini untuk modulnya. Ini modul ini berisi beberapa class untuk network device, tuh DB modulnya, terus ada text execute dan class untuk mencatat riwayat audit, terus ada definite set database ya. Nah, ini nih. Jika kita menyalakan flash, server flash, nanti dia akan secara otomatis membuat database dummy. Betul. Nah, ini yang diharapkan ya. File database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error. Menandakan fungsi db create all dan set database sukses. Oke, kita akan. Nah, untuk database sendiri saya tempatkan di inspect ini ya. Seharusnya keluar di bagian sini. Ini dia akan memiliki nama network DB, network database. Baiklah, kita akan menjalankan dulu server dengan PY. What's the name apps 25782104.py. Kita tunggu. Oke, sudah berjalan. Apakah database terbuat? Coba kita lihat. Nah, sudah otomatis terbuat ya. Nah, kita pakai SQL Viewer untuk melihat. Nah, sudah terbuat ya admin log. Ini untuk detailnya nanti ya, detail kegiatan admin apa aja. Terus ini untuk nama device dan ini untuk kegiatan atau pengecekan task. Dan ini beberapa username dan password ya. Passwordnya sudah di-hash ya, jadi dia tidak akan terlihat di dalam database. Dan ini ada role-nya. Oke, berarti untuk pertama ini user story bagian pertama kita berhasil melakukan ya, lolos ya. Lalu kita akan melakukan US kedua, penolakan akses akun tidak terdaftar. Jalankan klien app, lalu mencoba login dengan username dan password atau password acak yang salah. Kita akan menjalankan kliennya. Kan tadi server, sekarang klien. PY klien 25782104.py. Nah, misalnya kan, tadi kan kita memiliki beberapa username atau beberapa pengguna, yaitu admin dan viewer ya. Coba kita ganti nama dengan admin baru, terus passwordnya 2104. Nah, aksesnya akan ditolak dan dia seharusnya di bagian sini dia akan langsung merah. Nah, post loginnya itu tidak dijalankan, merah ya, jadi error 41. Error 41 di bagian application. Nah, ini untuk regis ya. Tadi kita tidak melakukan regis di bagian login.
Nah, if not user, jika user tidak ada tidak or not check password atau passwordnya salah ya, dia akan menampilkan username. Nah, sedangkan kalau nggak ada, dia akan seperti ini, username atau password salah. Ya, betul. Oke, berarti penolakan daftar ini berhasil ya. Aturan sistem menolak masuk ini. Oke, kita berarti lolos ya. Lalu kita akan uji coba 3, login sukses dan token saving viewer role. Oke, kita akan login user dari viewer dulu. Login sebagai role user viewer hasil dari setting. Oke. Habis itu kalian masuk ke menu utama. Oke. Berarti untuk username itu viewer ya. Viewer dengan password 123. Konsisten. Sebentar. Saya lupa nama passwordnya. Maaf ya. Oh, viewer 123. Oke. Viewer 123. Enter. Berhasil. Token berhasil diakses ya. Berarti login kita berhasil ya. Dan kita akan cek di bagian servernya. Nah, tadi ini yang salah login atau salah password ya. Dia ada angka ke 1 dan sedangkan untuk post login berhasil ya, dan dia langsung akan get me ya. Get me itu karena dia langsung masuk ke dalam, kan kita login berhasil. Nah, dia itu akan menampilkan role sebagai apa gitu. Untuk ketiga berhasil ya kita ya. Lalu kita akan hak akses akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif, memilih menu view all nodes. Ekspektasinya, klien app berhasil menampilkan table node perangkat yang rapi, data setting, dan terminal server flash mencatat log masuk get node. Oke, kita lihat ya. Kita jalankan. Kita akan view all device. Nah, berhasil jalan ya. Dia akan muncul dan seharusnya sini 200. Karena di bagian klien, program klien, dia itu menggunakan import request ya. Jadi dia tidak perlu ngetik-ngetik ulang lagi seperti ini. Dia tinggal pakai request ya. Di bagian view all device. Nah, respon sama dengan request get base URL ini dari URL ini ya. Nama ini login ini. Jadi kita nggak perlu pakai ini lagi. Nih, base URL HTTP-nya dan npm-nya. Nah, sini sudah kayak ganti. Dan ini payload ya. Nah, jika respon status code, ya, token sama dengan code berhasil akses token, dia akan login berhasil. Nah, di sini dia akan ditampilkan di sini. Berarti uji coba pertama yang keempat ya. Oke, 4 berhasil. Lalu, kelima, memblokir aksi manipulasi untuk bagian viewer ya. Masih menggunakan akun viewers, memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Nah, aturan penolakannya berbentuk 403 atau permission deny. Oke, kita akan mencoba mengedit langsung di bagian control 3 berarti. 3, pilih. Perangkat akan diubah. Core. Oh, ID 1 kita ubah. Kita akan mengubah dari down ke up. Memasukkan custom ulang. Core jaringan net 10 20 1 router. Nah, akses ditolak. Hak akses admin diperlukan. Jadi, viewer tidak bisa dan akan mengeksekusi error. Put device itu dilarang ya di bagian servernya ya. Oke, selanjutnya akan ke US 5. Berarti yang ke-5 ini berhasil ya. Akun manipulasi data itu gagal ya. Terus bagian ke-6, session management, logout dan token cleaning. Memilih menu logout pada client app langsung melempar user kembali ke menu awal dan buktikan
token JWT dalam variabel memori yang lokal telah dihapus bersih. Nah, untuk logout lagi kita tinggal ketik 8 ya. Nah, dia berhasil logout. Ya, dia langsung bagian ke menu utama ya. Untuk membuktikan variabel token JWT-nya itu telah dihapus, itu di bagian quit. Nah, ini pilihan ke-8. Token sama dengan non, roll sama dengan non. Jadi, dia akan langsung dihapus ya untuk pilihan ini, ke-8 itu. Ini untuk logika aplikasinya. Jika dia berhasil itu token, jadi misalnya tokennya gagal gitu, dia akan tetap balik ke login, atau kalau misalnya tokennya berhasil, itu dia akan masuk ke dalam main menu ya. Udah jelasin gitu sih. Terus kita akan login sebagai administrator untuk langkah ke-7 ya, user story 7. Lakukan login ulang pada client app menggunakan akun admin. Bawaan hasil seeding. Oke, kita akan melakukan bawaan hasil seeding dengan admin dan password admin 43. Berhasil ya. Nah, di sini baru kita sebagai admin bisa mengedit. Oh ya, sabar. Saya tunjukkan dulu. Berhasil ya, dia akan post dan get me ya untuk mengakses. Eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu kontrol, masukkan ID node 1 yang awalnya status aktif, lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Oke, kita akan ubah. Kita akan ubah yang ID nomor 2 ya. Kita akan control device. Masukkan ID, kita akan masukkan 2. Pilih status maintenance ya. Storehouse SW IP-nya 272.172.16.50.2. Untuk itunya switch ya, berbentuk switch. Enter. Nah, perangkat sukses. Perangkat ID 2 berhasil diperbarui. Kita cek. Nah, dia berhasil maintenance ya. Berarti ini berhasil ya. Nah, untuk pengubahan itu, nah dia berhasil ya. Nih, put device, get device. Nah, ini nih karena saya pakai query yang lama. Nih, the query get. Begini, ini misalnya legacy as series tuh. Jadi saya pakai series yang lama. Bukan yang terbaru, bukan metode yang terbaru. Terus udah eksekusi, sudah termasuk berhasil ya. Soalnya tadi udah 200. Terus kita pembuktian otomasi audit trial. Memilih menu view system log pada client apps. Muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US 8 tercatat secara otomatis. Update note. Oke, kita akan ngecek riwayat ya, langsung ya. Bagian 7. Boom. Nah, ini ya update device ya. Admin, update device, mengubah data device 2 gitu. Dan di bagian sininya berhasil ya nih ya, get logs ya. Dia akan memanggil masuk ke dalam program bagian logs. Mana log? Nih. Lalu kita akan pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view nodes, telemetry, lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus hasil uji nomor apa.
Nah, ini berharap misalnya kalau datanya itu maintenance, dia akan langsung ditolak ya. Nah, ini kan maintenance semua ya. Kalau misalnya kita apain tadi? Kalau kita cek ya, kalau kita cek view task eksekusi ini ya, dia itu akan menolak dua. Oke, kita pilih nomor 6. Kita pilih nomor 2. Nah, peringatan aksi surat perangkat saat ini berstatus maintenance. Sistem mengunci riwayat eksekusi hingga perangkat kembali aktif gitu. Dan untuk eksekusinya di sini berhasil ya, nih 403 dia. Dia itu tanda error untuk program bagian audit bagian klien ya. Ibu kasih login bagian klien. View system log bukan view task. Nah, view task execute. Nah, nih, respon misalnya 403 nih. Dia itu akan menolak kunci hingga aktif seperti itu. Berarti 10 ini berhasil ya, lolos. Dan langsung ke iOS 11, simulasikan server crash atau jaringan putus. Biarkan CLI client app tetap menyala ya, untuk client menyala, dan untuk server kita tutup ya. Ctrl C. Nah, sudah keluar ya. Nah, ini kita masih di dalam klien nih. Kalau misalnya kita pengen ngecek lagi nih, ngecek nah tuh jaringan error, gagal terhubung kepada server, pilihan tidak valid. Kita cek yang 2 nih, kita mau ngedit, masukkan tulisan baru, switch 12. Nah, gagal, jaringan error, silakan kembali terhubung. Gagal terhubung kepada server. Berhasil ya, iOS 11 ya. Lalu kita akan iOS terakhir, recovery atau reconnecting system. Kita akan jalankan kembali flash ya, server flash, tanpa mereset client app. Lalu jalankan kembali view all. Oke, kita akan jalankan kembali di sini. Oke, server sudah berjalan. Lalu di bagian sini kita akan ini satu. Nah, berhasil. Berarti lolos ya. Lolos. Oke. Mungkin sekian video kali ini. Ya, karena video dalam session 14 ini hanya mendemonstrasikan, mensimulasikan, dan menjelaskan, dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, sudah. Video akan saya upload ke dalam YouTube dengan playlist bernama 12.15.lab 14. Oke, video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.